Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Ini materi pembelajaran 5 ada di halaman 98 sampai dengan 105. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 5. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Ayo membaca anak-anak, bacalah teks berikut dengan teliti. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Ayo menulis anak-anak. Kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Baik, Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya anak-anak. Pembuatan pakaian dimulai dari petani kapas, menanam kapas di mana di kebun, menghasilkan kapas. Selanjutnya peternak domba atau ulat sutra. Ini yang dikerjakan adalah peternak domba atau ulat sutra, di mana di peternakan menghasilkan bulu domba atau serat sutra. Selanjutnya pemintal mengerjakan memintal serat, di mana di pabrik pemintalan menghasilkan benang. Selanjutnya penenun kain. Ini mengerjakan menenun benang, di mana di pabrik penenunan menghasilkan kain. Selanjutnya penjahit mengerjakan menjahit kain, di mana di tempat jahitan atau bisa juga di pabrik konveksi anak-anak menghasilkan pakaian. Ayo bercerita anak-anak, amati kembali tabel di atas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu? Ceritakanlah pendapatmu di depan kelas. Baik, Ibu memberi contoh. Menurut pendapatku, jika tidak ada orang-orang yang berperan dalam proses pembuatan pakaian, maka industri pakaian tidak bisa berkembang
dan kita tidak bisa memakai berbagai jenis pakaian seperti saat ini. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Amati kembali tabelmu. Berdiskusilah dengan teman di sebelahmu tentang jasa setiap pekerjaan. Sampaikan kesimpulan diskusimu kepada temanmu yang lain. Ayo menulis anak-anak. Kamu sudah berdiskusi dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat tersedia. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Orang-orang yang berjasa membuat pakaian. Dalam proses pembuatan pakaian, petani kapas berperan menanam kapas yang menghasilkan serat kapas. Peternak domba menghasilkan bulu domba dan peternak ulat sutra menghasilkan serat sutra. Pemintal berperan dalam memintal serat menjadi benang. Penenun menenun benang menjadi kain. Penjahit berperan menjahit kain menjadi pakaian. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Ayo mencoba anak-anak. Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Kedua, guntinglah gambarmu dengan rapi. Ketiga, jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Yang keempat, tentukan titik pusatnya. Kelima, letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Yang keenam, cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Ketujuh, apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya apabila diputar 1 kali putaran penuh? Baik, kita cermati bangun persegi A, B, C, D. Bangun persegi ini kalau kita putar 1/4 putaran, Ibu dari dalam anak-anak, dengan pusat ada di sini, dengan titik pusat di sini nih, kalau kita putar 1/4 putaran, maka posisi titik sudut A akan berpindah di sini, posisi titik B akan pindah ke sini, C bergeser ke sini, D ke sini. Dan hasil putaran ini menutupi persegi awalnya anak-anak, sama persis menutupi. Ini berarti simetri putar yang ke-1. Selanjutnya dari posisi A di sini, A sudah berpindah ke sini nih, kita putar lagi. Ini 1/4 putaran dengan titik pusat di sini. Ini maka akan bergeser anak-anak, titik dipindah ke sini, A ke sini, B ke sini, C ke sini. Ini merupakan simetri putar yang kedua. Ini tepat menutupi anak-anak seperti posisi semula. Selanjutnya dari sini kita geser lagi anak-anak, titik A di sini. Kita geser lagi atau kita putar lagi, maksudnya Ibu putar lagi 1/4 putaran. Posisinya akan berubah, D, titik D di sini, titik A di sini, anak-anak, titik B di sini, C di sini. Ini tetap menutupi tepat seperti posisi semula. Ini berarti ini merupakan simetri putar yang ketiga. Selanjutnya dari posisi titik A di sini, ini kita putar lagi 1/4 putaran di sini dengan pusat di titik pusat di sini anak-anak, maka akan kembali titik A di sini, B di sini, C di sini, D di sini. Ini adalah simetri putar yang keempat. Jadi bangun persegi mempunyai 4 simetri putar. Selanjutnya kita cermati bangun segitiga sama sisi ABC berikut. Ini kondisi awalnya. Selanjutnya setelah diputar 1/3 putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Ini berarti kalau Ibu beri bantuan garis ini anak-anak, ini kita putar 1/3 putaran
ini. Jadi titik A sekarang berputar atau bergeser posisinya di sini, titik B di sini, dan titik C di sini. Selanjutnya pada segitiga sama sisi ABC ini kondisi awalnya. Selanjutnya setelah diputar 2/3 putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Ini posisi awalnya di sini titik A. Kalau kita putar 2/3 putaran berlawanan arah jarum jam, posisinya titik A bergeser di sini, titik B di sini, dan titik sudut C bergeser ada di sini. Ini artinya karena pada posisi ini segitiga sama sisi ini menutupi seperti posisi awal, dan segitiga yang ada di sini nih anak-anak, titik A bergeser ini posisinya persis menutupi posisi awal. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran kurang dari satu putaran memiliki titik pusat. Ayo berlatih anak-anak, buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkahnya seperti pada halaman sebelumnya. Catatlah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Baik, Ibu mulai dari bangun persegi panjang ABCD ini anak-anak. Persegi panjang ABCD. Ini kalau kita putar di sini titik pusatnya. Kalau kita putar setengah lingkaran di sini, kita putar setengah lingkaran, maka titik A, posisi titik A akan bergeser di sini. Selanjutnya titik B di sini, titik C di sini, dan titik sudut D ada di sini. Selanjutnya dari posisi kedua ini berarti simetri putar yang pertama anak-anak. Ini simetri putar yang pertama. Selanjutnya dari posisi ini titik ada di sini. Kalau kita putar lagi setengah putaran lagi ini, maka posisinya akan kembali semula. Titik A ada di sini, titik sudut A, titik sudut B di sini, titik sudut C di sini, dan D di sini. Jadi ini adalah simetri putar yang kedua. Maka dapat disimpulkan bahwa bangun persegi panjang mempunyai dua simetri putar. Lanjut ke bangun jajar genjang EFGH anak-anak. Ini Bu beri nama bangun jajar genjang EFGH. Titik pusatnya ada di sini. Ini Ibu beri bantuan garis. Kalau kita putar 180 derajat, ini posisi titik E akan bergeser di sini. F di sini, G di sini, H di sini. Ini merupakan simetri putar yang pertama. Bangun ini akan menutupi tepat seperti posisi semula kalau diputar 180 derajat atau setengah putaran. Dari posisi ini kalau kita putar lagi, ini kita putar lagi 180 derajat atau setengah putaran, maka akan bentuknya seperti ini. Titik E kembali ke awal, F di sini, G di sini, H di sini. Ini menutupi sama seperti pola yang pertama, maka ini disebut dengan simetri putar yang kedua. Bangun jajar genjang mempunyai dua simetri putar. Lanjut, bangun belah ketupat KLMN. Ini titik pusatnya di sini. Ini kalau kita putar di sini 180 derajat atau setengah putaran, posisinya menjadi titik K di sini, L di sini, M di sini, dan N di sini. Ini adalah simetri putar yang pertama anak-anak. Posisinya tepat menutupi seperti saat belum diputar. Selanjutnya dari posisi ini titik K ada di sini nih, kita putar lagi. Ini 180 derajat atau setengah putaran. Posisinya akan seperti ini. Titik K di sini, L di sini, M di sini, N di sini. Ini adalah simetri putar yang kedua. Jadi bangun belah ketupat mempunyai dua simetri putar. Lanjut ke bangun datar segitiga siku-siku anak-anak. Bangun datar segitiga siku-siku ini tidak memiliki titik pusat tepat di sini anak-anak. Ini karena jaraknya nanti tidak sama. Kalau kita meletakkan satu titik di sini atau di sini, nanti jaraknya tidak bisa tepat sama.
Maka kalau diputar, ini kalau kita putar anak-anak, ini tidak bisa tepat menutupi seperti pola yang pertama. Ini sudah Ibu beri contoh hasil putarannya, titik A di sini, B di sini, C di sini. Posisinya tidak sama dengan posisi semula. Dan kalau kita putar lagi, titik A di sini, B di sini, C di sini, ini tidak bisa menutupi pola yang pertama. Jadi, segitiga siku-siku ini tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya, bangun lingkaran anak-anak. Di sini titik pusatnya. Ini kalau kita putar di sini, ini Ibu memberi contoh kalau kita putar bisa berubah posisi titik A ada di sini, titik B di sini. Ini awalnya. Selanjutnya kita putar lagi anak-anak. Bisa posisi titik A di sini, B di sini. Ini kalau kita putar terus-menerus sedikit-sedikit, ada banyak sekali simetri putar pada bangun lingkaran. Sehingga disebut bahwa bangun datar lingkaran ini mempunyai simetri putar yang jumlahnya tidak terhingga atau tak terhingga. Beri tanda centang jika memiliki dan silang jika tidak memiliki. Baik, Ibu memberi contohnya tadi anak-anak. Bangun datar yang pertama persegi panjang, memiliki simetri putar, kita centang banyaknya 2. Selanjutnya bangun datar jajar genjang, simetri putarnya ada, ini kita centang banyaknya ada 2. Selanjutnya bangun belah ketupat, ini memiliki simetri putar, kita centang banyaknya 2. Selanjutnya bangun datar segitiga siku-siku, tidak memiliki simetri putar anak-anak, banyaknya berarti 0. Yang kelima, bangun datar lingkaran memiliki simetri putar, kita centang banyaknya tak terhingga. Nanti anak-anak bisa mencoba dengan bangun datar yang lain. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.